Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafal Hakim dengan NIM 80 dan teman saya. Saya Tegar Surdin dengan NIM 104. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Uji Akurasi Pengukuran Jarak. Proyek data logger ini bertujuan untuk merekam dan menyimpan data sensor secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini menggunakan microcontroller seperti Arduino ESP32 yang terhubung dengan satu atau beberapa sensor, misalnya sensor suhu, kelembapan, atau tegangan, untuk mengukur kondisi lingkungan secara real time. Di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor jarak. Data hasil pengukuran akan disimpan ke media penyimpanan seperti SD card atau database. Agar dapat dianalisis lebih lanjut, beberapa versi data logger juga dilengkapi dengan layar LCD atau koneksi dari kabel Wi-Fi atau Bluetooth untuk menampilkan atau mengirim data secara langsung ke perangkat lain. Proyek ini bermanfaat berbagai aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem dari proyek kami, yaitu uji akurasi pengukuran jarak. Di mana yang pertama, komponen-komponen yang kami gunakan ada Tiga. Oke, yang pertama di sini ada microcontroller. Kita menggunakan ESP32 di sini. Nah, ini sebagai ini perangkat sebagai otaknya dari project kita kali ini. Nah, selanjutnya di sini ada komponen RTC. Di sini dia berfungsi sebagai penyimpan waktu real time, di mana even tidak ada listrik yang mengalir, dia masih bisa menjalani waktu karena masih ada baterainya. Oke. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu ada OLED. Nah, di mana OLED di sini berfungsi sebagai antarmuka ya. Antarmuka untuk menampilkan di sini hasil dari sensor jarak. Misalnya di sini ada DST atau distance atau jarak dalam satuan cm. Di sini terukur 296 cm. Nah, selanjutnya temp atau temperatur atau suhu. Di sini 31 derajat Celcius. Lalu ada tanggal dan jamnya, waktu. Nah, selanjutnya di sini ada micro SD card adaptor atau di sini kita sebutnya modul SD card. Nah, ini berfungsi sebagai interface untuk menyediakan SD card kita bisa terhubung ke ESP32. Nah, selanjutnya di dalamnya dan adaptor SD card ini ada SD cardnya sendiri, dimana di situ dia bisa menyimpan data-data. Misalnya dari project kita ini ada data logger, dia menyimpan data ke dalam kartu SD-nya. Oke, selanjutnya di sini ada sensor jarak. Kita menggunakan JSN SR04. Nah, di mana di sini dia menggunakan ultrasonic untuk mengukur jaraknya berbasis waktu tempuh. Selanjutnya di sini ada ada DS18B20. Di sini merupakan sensor suhu. Jadi di sini dia bisa mendeteksi suhu lingkungan. Selanjutnya di sini ada resistor, dua buah resistor 2,2 kilo ohm, di mana di sini sebagai pull up dari data kabel data dari sensor suhu kita ini. Oke. Di sini kami akan memperlihatkan hasilnya. Nah, di sini ini adalah sekian dari penjelasan desain sistem dari proyek kami. Oke, inilah diagram skematik dari proyek kami, atau bisa disebut rangkaiannya gitu ya. Oke, sekian. Kasar. Oke, di sini untuk mengumpulkan datanya kita menggunakan sensor dari JSN sini. Dia mengirimkan sebuah pulsa, di mana pulsa itu akan dikirim lalu kembali masuk dalam sensor sini. Nah, pulsa yang bolak-balik itu akan dicatat, nanti dibagi dua untuk jaraknya. Nah, selanjutnya di sini
untuk ngumpulin data selain sensor jarak, di sini juga ada suhu. Ini ngumpulkan suhu di ruangan sekitar kita. Selanjutnya di sini dia akan ditampilkan ke interface OLED sini. Ini jaraknya mungkin bisa kita perbaiki. Nah, di sini jaraknya, lalu di sini ada suhu nih, yang bawah suhu. Nah, setelah itu selain ditampilkan, dia juga menyimpannya di dalam sini, di kartu SD, ke dalam kartu SD. Udah. Oke teman-teman, di write log berfungsi untuk menyimpan data dari sensor suhu dan jarak ke SD card dan menampilkannya ke serial monitor. Ketika file tidak ada, maka dia akan otomatis menambahkan file yang baru, seperti codingan white ini. Dan ketika filenya sudah ada, maka dia bakal append file yang sudah ada sebelumnya atau menambahkan file yang sudah ada sebelumnya. Pada fungsi yang saya blok ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan trigger pin menggunakan delay 50 mikrosecond, dan di bawahnya untuk membaca durasi echo. Dan ini yang saya blok lagi, jika jarak tidak ada, maka seperti di tampilan di serial monitor ini, maka akan menampilkan no echo dan akan kembali ke min 1. Dan di program yang saya blok ini adalah rumus sensor jarak. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kode di bagian RTC. Di sini ada fungsi begin, di mana fungsi begin ini untuk menentukan RTC ini tersambung atau tidak ke rangkaian kita. Nah, jika tidak tersambung, dia akan menampilkan RTC not found di serial monitor. Lalu selanjutnya jika RTC tersambung, maka dia akan menampilkan RTC initialize. Nah, selanjutnya ada fungsi RTC adjust. Nah, ini biasanya hanya digunakan ketika awal kali kita upload kodenya. Nah, di sini adjust ini isinya format datetime, di mana di sini kita ambil dari waktu kita nge-compile project kita atau mengupload project kita ini. Nah, ditambah lagi time span 10 detik. Time span 10 detik ini kita dapat kurang lebihnya dari waktu ketika kita mengupload hingga selesai. Nah, di kasus saya kali ini kurang lebih waktunya itu 10 detik. Oke, selanjutnya ada OLED.boot. Nah, di sini itu sebenarnya untuk menampilkan animasi aja, di mana animasi teks yang akan ditampilkan di OLED nanti yaitu RTC 3231. Oke, selanjutnya yaitu fungsi now, di mana dia mengembalikan RTC.now yang nilainya itu kurang lebih adalah formatnya adalah tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, lalu jam, menit, detik. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode untuk OLED, di mana di sini yang pertama itu ada kita inisialisasi display dari library Adafruit SSD 1306. Nah, selanjutnya ada fungsi begin, di mana kita menggunakan wire.begin juga dari library begin, library wire untuk I2C-nya. Lalu di sini ada validasi seperti biasa. Kalau misalnya RTC-nya nggak ada, maka dia akan menampilkan ini serial monitor. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan display untuk OLED-nya. Diubah teksnya menjadi warna putih. Lalu di sini juga untuk OLED-nya jika berhasil initialize, maka dia akan menampilkan teks ini ke serial monitor. Lalu di sini kita menggunakan fungsi ini untuk menampilkan boot animasi dengan teks DMAT atau Distance Measurement Accuracy Test. Nah, di sini ada fungsi boot yang biasa kita pakai untuk animasinya. Ini template aja. Nah,
Selanjutnya ini ada fungsi datetime di mana dalamnya ini ada tanggal dan waktu. Selanjutnya ada fungsi distance di mana nilainya di sini kita ambil dari fungsi kode utama, di mana di main CPP ini kita ambil di sini nilainya, lalu kita buat kita jadikan variabelnya menjadi variabel global, lalu kita gunakan di sini. Nah, dua ini kita menggunakan variabel global, jadi nilai yang akan tampil di OLED dan yang akan disimpan ke lognya nanti itu sama persis. Nah, selanjutnya ini fungsi show, di mana fungsi show ini dalamnya ada variac untuk membuat garis putih sedikit dengan panjang 18, tingginya 12. Nah, kita set colornya menjadi black, lalu kita tampilkan waktunya. Nah, di bawahnya lagi kita set warna teksnya menjadi putih, dan kita tampilkan juga jarak dan temperatur, lalu kita display untuk menampilkan semuanya ke OLED. Sekian, terima kasih. Teman-teman, ini bagian dari demonstrasi proyek kami. Oke, nah di sini untuk sensor jarak kurang lebih kita menggunakan penggaris fisik ya. Panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm, dan ini sensor suhunya. Di sini sensor suhunya dapatnya ke 30-an. Nah, malah sensor jaraknya yang mungkin kurang akurat ya. Di sini 27, 29, 28. Nah, kurang lebih segitu. Nah, di sini di serial monitor juga kita bisa lihat. Kita mau fokus ya. Nah, di sini untuk di serial monitornya sendiri kita bisa lihat kurang lebih segitu juga ya. 31 untuk suhu, 27, 28, 29 untuk jarak. Nah, kita cek lognya langsung apakah benar. Di sini saya nggak pindahin SD card, tapi saya menggunakan interface web sederhana saya. Kita browse. Nah, ini isi memory card saya, log limit. Nah, di sini log terakhir yaitu 2025 bulan 10 tanggal 20 ya. Kita buka, kita langsung ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini untuk lognya ya, sama ya. Untuk suhunya 31, ininya 28, kurang lebih 27, 28 untuk jaraknya. Nah, sekarang kita mungkin pasin ke 30 cm, kita tarik sedikit sensor suhunya sampai 30 cm kurang lebih. Untuk jaraknya dan untuk suhunya di sini kita panaskan sedikit sampai ke 32 mungkin. Ke 32, 33. Kita biarkan dia naik ke 33. Kurang jelas. Nah, oke, dia naik ke 33. Sini kurang lebih 33 ya. Nah, di sini kita langsung cek lagi di lognya. Kalau ini benar-benar real time datanya ya. Bukan real time, tapi datanya benar-benar yang ada di SD card. Kita langsung buka, kita langsung scroll sebelum suhunya turun. Nah, ini data paling bawahnya. Oke, nah ini kita fokuskan lagi. Nah, di sini datanya itu ice apanya. Nah, di sini datanya kita bisa lihat sini suhunya 34 ya, 34 yang tadi, jaraknya udah 30 cm pas. Oke, mungkin sekian saja, terima kasih. Sekian dari presentasi proyek kami, yaitu uji akurasi pengukuran jarak. Saya Nafal Hakim dan teman saya Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.